Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Damai di hati. Baiklah, pada saat ini kita akan merenungkan pembacaan yang sudah kita bacakan tadi dalam Amsal 31 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-31. Amsal adalah salah satu kitab yang tergolong dalam kitab sastra atau kitab puisi. Jadi dalam Perjanjian Lama terbagi atas 4 bagian. Jadi kitab Taurat, kitab sejarah, kitab sastra, dan nubuat. Jadi kitab Amsal ini tergolong dalam kitab sastra atau kitab puisi. Amsal dalam bahasa Ibrani yaitu mashal berarti ucapan dari orang bijak, perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Karena itu dalam kitab Amsal ini ada aneka pernyataan ringkas yang menggugah berisi hikmat untuk hidup dengan bijaksana dan benar. Nah, sebagaimana Daud menjadi sumber tradisi bermazmur di Israel, demikianlah Salomo menjadi sumber tradisi hikmat. Menurut 1 Raja-Raja 4 ayat 32, Salomo menghasilkan 3.000 amsal dan 1.005 kidung semasa hidupnya. Nah, penulis dari kitab Amsal ini adalah Salomo. Tetapi ada juga penulis lain yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu Agur dan Raja Lemuel. Keduanya memang tidak kita kenal, tetapi ada juga penulis-penulis lain yang tidak disebut secara tak langsung dalam kitab ini, seperti dalam Amsal 22 ayat 17 dan Amsal 24 ayat 23. Jadi, kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo dan penulis-penulis lainnya. Ditulis pada tahun dalam kurun waktu 900 sebelum Masehi. Dan tempat penulisan dari kitab Amsal ini di Israel. Mengapa? Karena pada ayat-ayat dalam kitab Amsal ini ada ayat-ayat tentang menenun, berdagang, dan mengelola ladang. Nah, itu mencerminkan kehidupan di tanah Israel yang subur, di mana ada pertanian, kebun anggur, dan perdagangan kain menjadi bagian penting ekonomi. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini banyak orang menilai orang lain dilihat dari sisi penampilan luarnya saja. Bahkan ada juga status sosial dan keberhasilan karir yang ada. Tetapi, lewat firman Tuhan memberikan ukuran yang berbeda dalam cara pandang penilaian, terlebih penilaian kepada perempuan. Amsal 31 ayat 10 sampai 31 menampilkan gambaran seorang wanita yang bukan hanya pekerja keras dan bijaksana saja, tetapi terutama takut akan Tuhan. Karakter ini menjadi dasar semua kebajikan yang dimilikinya. Takut akan Tuhan bukan berarti takut dalam arti negatif, tetapi merupakan rasa hormat yang mendalam, ketaatan dan pengakuan atas otoritas Tuhan dalam hidupnya. Wanita yang takut akan Tuhan akan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya, mengandalkan firman Tuhan dalam mengambil keputusan, mendidik anak-anaknya dalam iman, menjadi mitra sejati bagi suaminya, dan menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Ada juga ciri-ciri istri atau wanita yang takut akan Tuhan, seperti dalam Amsal 31 ayat 10-31. Pada ayat 10 berkata, istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Bukan karena penampilannya, tetapi karena hati yang takut akan Tuhan. Ia membawa kepercayaan dan kebaikan bagi suaminya atau pasangannya. Dalam relasi pernikahan atau hubungan apapun, kepercayaan, kesetiaan, dan kasih lahir dari takut akan Tuhan akan menjadi fondasi yang kuat dalam menjalin hubungan. Amsal mengatakan bahwa wanita yang takut akan Tuhan bukan hanya cantik secara luar,
tetapi nilai karakternya melebihi apapun yang dunia tawarkan. Selanjutnya, pada ayat 11-12, ia dapat dipercaya. Suami atau pasangannya dapat mempercayainya dengan penuh keyakinan. Pada ayat 13-19, ia rajin dan pekerja keras. Perempuan dalam Amsal 31 bukan hanya rohani, tapi juga aktif, cerdas, dan penuh inisiatif. Ia bekerja dengan tangannya, memperhatikan kebutuhan rumah tangga, dan bahkan memiliki kemampuan dalam perdagangan pada ayat 16 dan 18. Selanjutnya, ia tidak bermalas-malasan. Ia mengelola rumah tangga dengan bijak. Tetapi, itu semua dilakukan bukan demi pujian manusia, melainkan karena tanggung jawab kepada Tuhan. Ia peduli kepada sesama pada ayat 20. Ia murah hati kepada yang miskin dan membantu mereka yang membutuhkan. Pada ayat 25-26, bijaksana dan penuh kasih. Ia berbicara dengan hikmat dan mengajarkan kebaikan. Tetapi dari semua seorang istri atau wanita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Inilah kualitas yang melebihi segala-galanya. Kecantikan itu bisa pudar, tetapi rasa hormat dan ketaatan kepada Tuhan itu kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Teman-teman, lewat bagian bacaan kita ini, meskipun pasal ini memang secara spesifik berbicara tentang seorang istri, tapi pasal ini juga mengajak kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, generasi muda saat ini, untuk menjadi pribadi yang berharga, bukan karena apa yang orang miliki, melainkan karena karakter dan integritas kita. Rajin dan proaktif, tidak bermalas-malasan, bijaksana dalam perkataan dan perbuatan, murah hati, menggunakan berkat yang kita terima untuk menolong orang lain, dan berfokus kepada Tuhan, juga menjadikannya sebagai pusat dari segala sesuatu. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini, jika orang mau kaitkan dengan budaya yang ada, nilai karakter lebih tinggi dari kecantikan, seperti pada ayat 30. Nah, itu menegaskan bahwa kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Itu sebuah kritik terhadap budaya yang menilai perempuan dari penampilan luarnya saja. Pesan ini sangat relevan di lintas zaman, termasuk budaya modern yang sering menekankan citra fisik seorang perempuan. Selanjutnya, dalam masa Yahudi kuno, peran perempuan dalam masyarakat pada masa itu sangat melekat dengan budaya patriarkal. Nah, budaya patriarkal adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Pada pembahasan ini, menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tetapi, dalam juga pembahasan ini menunjukkan peran perempuan itu bukan sekadar pelengkap, tetapi dia adalah mitra sejati dan sumber kepercayaan dan kesejahteraan dan kebijaksanaan. Dan kalau kita mau hubungkan dengan perjanjian baru, yang pertama, takut akan Tuhan sebagai dasar hidup. Dalam perjanjian baru, prinsip ini ditegaskan kembali dalam 1 Petrus 3 ayat 3-4. 1 Petrus 3 ayat 3-4 menekankan bahwa perhiasan sejati seorang perempuan adalah manusia batinia yang tersembunyi dengan roh yang lemah lembut dan tenang. Jadi lemah lembut dan tenang. Yang kedua, peran perempuan dalam pelayanan. Sosok wanita yang takut akan Tuhan dalam Amsal 31 ini menemukan paralel dalam tokoh-tokoh dalam perjanjian baru, yaitu Maria Ibu Yesus. Maria Ibu Yesus memiliki keteladanan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Amsal ini menjadi teladan dan dorongan kita orang muda untuk terus bertumbuh dalam karakter ilahi. Bukan hanya pencapaian duniawi, bukan hanya wanita, tetapi sebagai pria yang sejati, ini menjadi panggilan untuk menghargai, memuji, dan mendukung wanita yang takut akan Tuhan. Maka dari itu, sebelum torang menentukan torang pasangan hidup ke depan, torang mesti seleksi baik-baik. Oleh sebab itu, kisah wanita yang cakap ini adalah pengingat bahwa hidup yang bermakna dan memuliakan Tuhan
tidak hanya diukur dari pencapaian besar, tetapi juga dari kesetiaan dan tugas sehari-hari, kebaikan hati, dan yang terpenting adalah takut akan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita sekalian. Amin.